Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan Pertambangan Timah di Perairan Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dengan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Evi Agustin Wahyuning Tias dengan NPM 20 10 80 10 21. Lalu ada teman saya yaitu Novia Ardita Setiani dengan NPM 20 10 80 10 32, lalu Nurul Fatima dengan NPM 20 10 80 10 42, dan Nur Hidayah dengan NPM 20 10 80 10 39. Baik, agar tidak menunggu waktu lama, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan pendahuluan. Wilayah Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi timah cukup besar di darat, sungai, dan juga laut. Tapi kegiatan mayoritas pertambangan timah ini itu dilakukan tanpa izin, dan penyebab munculnya kerusakan di kawasan laut itu menimbulkan sedimentasi yang dapat merusak ekosistem. Pada umumnya, kegiatan penambangan di Indonesia itu harus memiliki izin usaha pertambangan atau IUP. Dan ditinjau dari sudut pandang persaingan antara nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan dan para penimbang timah di laut, masalah pemanfaatan sumber daya pesisir yaitu adalah ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya yang berpotensi menimbulkan konflik. Nah, kemudian dilakukannya penelitian itu adalah atas dasar hal tersebut. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode deskriptif kualitatif dengan metode survei, yang mana datanya meliputi data primer dan data sekunder. Data primernya di sini diperoleh dari wawancara langsung pada nelayan dan pekerja tambang berdasarkan kuesioner. Sedangkan data sekundernya itu diperoleh dari kelurahan setempat, kemudian ada dinas kelautan dan perikanan kota tersebut, Badan Pusat Statistik Bapeda, dan juga literatur penting lainnya. Kemudian adanya metode pengambilan sampel atau responden itu digunakan dengan cara teknik sampling purposive, yang mana itu digunakan analisis konflik menggunakan pendekatan yang meliputi prakonflik, yaitu terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua belah pihak atau lebih. Kemudian konfrontasi, yaitu konfliknya itu menjadi semakin terbuka. Krisis, yaitu periode puncak konflik, akibatnya yakni kedua belah pihak mungkin setuju untuk melakukan perundingan. Kemudian adanya pasca konflik, yaitu situasi yang sudah ingin diselesaikan. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Kota Pangkal Pinang memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup prospektif. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nelayan Pangkal Pinang menggunakan kapal dengan ukuran kurang dari 5 GT. Analisis konflik pemanfaatan sumber daya pesisir. Terdapat 4 isu utama dalam analisis konflik pemanfaatan sumber daya pesisir. Yang pertama yaitu isu lingkungan. Masalah penting pemanfaatan sumber daya pesisir adalah persaingan antara nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan dan para penambang timah di laut. Penangkapan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang merusak karang, penambangan laut yang menyebabkan sedimentasi sehingga nelayan semakin jauh untuk menangkap. Yang kedua yaitu isu pelanggaran hukum atau penertiban penambangan ilegal. Yang pertama isunya yaitu pemerintah sudah menerbitkan penambangan timah karena melanggar aturan. Namun setelah disidak, banyak warga dari luar yang melakukan. Telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang ketiga yaitu isu sosial. Banyak nelayan yang ternyata merupakan pekerja penambang timah ilegal dan memanfaatkan subsidi solar untuk penambangan. Yang keempat, isu ekonomi. Penambangan timah memiliki pendapat yang lebih banyak dibandingkan dengan nelayan. Yang kelima, analisa resolusi konflik. Resolusi yaitu dilakukan
menetapkan pendekatan mulai dari kebutuhan antara nelayan dan pemerintah. Keenam, kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir yang tepat. Pelaksanaan CO manajemen dengan pengelolaan sumber daya yang sentralistis yang selama ini banyak dilakukan oleh pemerintah yang berbasis masyarakat. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan kesimpulan dan saran. Yang pertama, analisis konflik pemanfaatan sumber daya pesisir terdiri dari 4 isu utama, meliputi isu lingkungan yang menunjukkan bahwa kondisi perairan sudah mulai tercemar. Yang kedua, penertiban penambangan ilegal yang sering dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang yang bekerja sama dengan polisi dan TNI sebagai bentuk dari penegakan aturan. Yang ketiga, masalah sosial yang berujung konflik dengan masyarakat lainnya, terutama dalam perebutan pemanfaatan sumber daya pesisir antara nelayan dan penambang timah di laut. Yang keempat, dari isu ekonomi. Jauhnya perbedaan pendapatan antara nelayan dan penambang timah menyebabkan kegiatan penambangan timah sulit ditinggalkan oleh masyarakat. Yang kelima, kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir model pengelolaan yang kolaboratif yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna dengan co-management. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan terkait materi yang telah diberikan. Dan demikianlah hasil dari kerja kelompok kami mengenai tumpang tindih pemanfaatan sumber daya perikanan dengan pertambangan timah di perairan Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.